Halo, balik lagi dengan gua Aizuko. Kali ini gua membahas materi-materi seperti biasanya lagi. Kali ini gua bakal bahas fixed mindset dan growth mindset. Jujur gua ngantuk di sini. Soal jam 1 gua capek banget. Tapi ya karena gua itu orangnya ya nanggung-nanggungan, jadi gua buat aja. Karena gua tadi barusan buat yang Indonesia tadi. Keren banget. Sumpah, Indonesia. Gua bangga. Jadi, lu pernah ngerasa kalau gagal itu akhir dari segalanya? Misal nih, kalau lu gagal di MTK, lu ngerasa itu lu bodoh banget di MTK. Kayak lu sekali gagal, lu merasa, gue ini kayaknya nggak cocok buat MTK deh. Gue kayaknya bukan buat Labuan ini deh. Habis itu kayak lu coba segala hal itu, selalu gagal dan lu mikir diri lu itu bodoh, gitu. Itu sebenarnya fixed mindset. Ya, fixed mindset tuh ya bikin lu tuh stuck gitu, stuck. Kenapa bisa stuck? Karena lu sekali coba itu langsung berhenti. Anjir, seharusnya lu harus bergerak setelah gagal tadi. Soalnya gagal itu adalah proses dari belajar. Biasa, hal biasa. Lu gagal itu adalah proses dari biasa, bukannya jadi penentu hidup lu. Lu sekali gagal itu nggak mati. Sorry gue keras. Tapi ya emang gitu, system mindset. Jadi gue di sini tujuannya ya membetulkan mindset kalian ya. Tapi kalau nggak betul-betul ya terserah kalian juga. Ya, system mindset ketika lu percaya kalau bakat itu adalah segalanya. Jadi ya lu percaya kalau orang Mitar itu emang dari lahir pintar gitu. Ya emang dari lahirnya mereka itu bisa berpikir kompleks, bisa menyelesaikan banyak masalah karena mereka build up dari kecilnya ya pintar. Tapi ya gak ada namanya bakat. Kalau gue jelasin ya, bakat itu gak ada. Gue berani jamin. Tapi ya nggak 100% sih. Soalnya ada aja. Tapi ya kalau secara merata ya, secara menyeluruh bakat itu nggak ada. Kenapa? Kenapa mereka bisa jago di bidang tersebut ya karena mereka mempelajari bidang tersebut. Karena mereka tertarik dengan bidang tersebut, jadi mereka lebih cepat untuk belajar. Jadi orang yang cukup em, cukup cepat untuk menguasai hal-hal di bidang tersebut ya karena mereka tertarik dengan bidang tersebut. Kalau mereka nggak tertarik dengan bidang tersebut, mereka belajar terus keras-kerasan. Misal anak Cina, yang anak kecil yang bisa bermain piano di umur 5 tahun. Sumpah. Jadi itu bukan bakat, tapi mereka kayak distimulasi terus gitu. Nggak ada namanya bakat. Yang namanya bakat itu nggak ada. Lu lu buang itu persepsi bakat jauh-jauh. Lu ganti aja ke kerja keras. Lebih banyak stimulus gitu. Kayak gitu. Jadi kalau ya selanjutnya adalah growth mindset. Gue kok dramatis gini ya. Jadi growth mindset itu ya cara pandang yang lebih berkembang lah. Ya lu lebih inovatif, lu bisa problem solving misalnya ya. Contoh nih, kalau gua matematikanya nilainya 80 atau 60 gitu. 60 deh. Misal nilai matematika 60 dan gua berpikir, aduh nilai gua 60. Kayaknya gua harus belajar lebih lagi deh. Kayaknya gua harus cari-cari ini. Oh, gua salahnya di sini. Berarti gua harus kembangin yang ini. Oh, gua nggak bisa di sini. Berarti gua harus belajar yang ini. Oh, jadi ini kegagalan ini menjelaskan apa yang harus gua kembangin gitu. Jadi gitu. Simpelnya gitu. Jadi kegagalan tuh bukan kayak akhir tapi lebih kayak memperjelas apa yang lo harus perbaiki gitu. Coba deh kalau kita pakai analogi peta. Kalau kita pakai analogi peta itu, lu tau kan kalau peta itu, misal lu dikasih peta baru dan situ dikasih 25 jalan berbeda. Dan di 25 jalan berbeda itu ada satu yang bener. Dan lu ya sebagai growth mindset pasti ya jalan ke arah yang bakal bener. Tapi ya dengan cara lu jalan ke bener itu bukan cara yang nge-cheat, bukan cara yang kayak dijoki gitu, tapi lu nyoba satu-satu gitu. Jadi lu nyoba satu-satu dan lu tahu gagalnya, kenapa jalannya bisa gagal dan evaluasi kenapa jalan itu, oh ini rupanya obstacle-nya di ini. Berarti gua harus pelajari jangan lewatin jalannya bentung-bentungnya kayak gini. Jadi dengan lu melewati satu jalan yang gagal, lu mengevaluasi bahwa 3 jalannya lagi bakal gagal gitu. Karena ya bentuknya sama, bentuknya sama. Misal kalau bentuk hitamnya itu ya gelap,
habis itu di 3 jalan juga gelap juga, berarti ya ujung-ujungnya bakal gagal. Jadi dengan lu gagal, lu membuka potensi lain juga gitu. Dengan lu gagal di situ, lu sebenarnya mengembangkan, bukan kayak langsung apa, langsung the end gitu, enggak. Bukan segalanya gagal itu. Jadi lo gagal itu kayak membuka potensi peluang untuk hal lain gitu. Gitu kalau analoginya, dengan lu membuka peluang lain, lu jadi lebih mudah lagi. Misal yang tadi lu gagal di satu jalan tadi kan, ya lu sebenarnya sudah menyelesaikan 4 jalan karena lu sudah mengevaluasi kenapa jalan itu bisa gagal, gitu. Jadi sisa 21 jalan dan ya coba-coba 1 jalan lagi, coba 1 jalan, pokoknya kali ini gue coba yang terang deh. Gue terang, oh rupanya masih salah. Dan ya itu mengevaluasi bahwa, buat 6 jalan yang lainnya nanti juga bakal salah juga gitu. Tapi ya enggak sepenuhnya benar. Jadi lu harus coba-coba lagi sampai akhirnya lu menemukan jalan yang benar, dan jalan yang benar adalah jalan yang benar. Gue bisa jelasin. Pokoknya analogi peta aja deh. Gitu. Kalau orang growth mindset. Jadi mereka lebih cenderung untuk mencoba dan mempelajari dan mengevaluasi apa yang mereka salah, dan bukan untuk berhenti. Kayak orang fixed mindset, misal mereka sekali salah jalan, mereka sudah nyerah. "Wah, capek banget gua, kalau gua coba jalan lain juga pasti sama aja ini, nggak ada jalannya ini. Ah, nggak bisa gua ini, gua harus cari ini nih." Sumpah, nggak ada akhirnya sumpah. Mhm. Ciri-ciri lu masih kena fixed mindset tanpa sadar, misal lu kalau disuruh presentasi lu, ya nggak bisa, nggak bisa. Karena lu nggak ada, niat untuk mempelajari atau memahami hal tersebut. Habis itu lu takut dengan judge gitu. Lu sekali ngomong, "Ah, gua takut banget nih nanti di-judge ini, nanti diketawain ini, nanti gini." Fuck it man. Itu buang jauh-jauh. Ya, orang mindset tuh, fixed mindset tuh takut mencoba anjir. Mereka tuh kayak, "Wah, ini salah nih pasti nanti nih. Kalau gua coba ini bakal salah nanti. Kalau gua ke sini nanti bakal gini nih, nanti bakal gini nih, nanti bakal gitu nih." Jadi gitu lah. Lu kalau sering, mikir kayak gitu ya lu fixed mindset, udah secara jelasnya begitu. Kalau lu dominan untuk berpikir negatif, gitu. Gimana fixed mindset bikin lu takut salah dan gagal? Ya, fixed mindset tuh bikin lu cenderung untuk berpikir negatif ya, tentang diri lu untuk jangan maju lagi. Ya lu tetap di zona nyaman aja gitu. Lu sekali keluar dari zona nyaman tuh ya sekali keluar, baru nyoba gagal sekali, aduh, nggak enak banget, nggak enak banget, nggak enak banget. Dan akhirnya apa? Lu nggak berkembang. Sementara teman-teman lu yang lain ya, mereka malah berenang. Berenang di air kegagalan. Dengan mereka berenang itu, zona nyaman mereka ya meluas gitu. Meluas, ya mereka kualitas diri mereka juga meluas. Jadi ya persepsi orang fixed mindset juga bakal melihat mereka itu kayak orang berbakat gitu. Kayak orang pintar dari lahir. Padahal enggak. Mereka tuh gagal juga. Mereka malah lebih banyak gagal daripada lu. Yang lu gagal cuma 5-6 kali, mereka tuh sudah 650 kali gitu. Sama aja kayak game. Lu kalau nyoba game itu, misal Elden Ring deh, Elden Ring. Lu tuh kalau baru pertama kali lawan bosnya itu pasti lu nggak tahu dan bakal mati. Karena emang begitu, lu harus gagal untuk mempelajari hal tersebut. Bahkan ada gamenya yang lu disuruh jadi final boss, dan ya pelajarnya bakal berkembang seiring waktu setelah gagal lawan lu. Jadi ya intinya gagal lalu perbaiki gitu. Gagal lalu perbaiki, bukan gagal lalu tidur. Tidak. Itu kenapa, jadi orang fixed mindset tuh jadi kok cenderung gagal gitu. Cenderung gagal karena mereka memilih untuk gagal, bukan untuk berkembang, gitu. Kenapa growth mindset bikin lo tahan banting dan cepat belajar? Ya karena lu kalau sudah punya, growth mindset, lu cenderung untuk melihat segala hal itu ya jadi berpotensi. Lu nggak bakal ngeliat, ya bakal ada peluang kegagalan juga sih, tapi lu menjadikan peluang kegagalan itu untuk menjadi, potensi untuk membuka peluang-peluang lainnya yang, membuka potensi agar jalan-jalan yang lainnya bakal bener gitu. Misal, lu pelajari matematika, awalnya lu salah, tapi dengan lu salah tuh lu tahu, "Oh, sebenarnya cara gue yang ini salah, berarti gue cuman pakai cara yang ini deh."
coba cara yang ini deh, dan akhirnya bener, dan akhirnya apa, lu paham apa yang lu pelajari gitu, dengan lu mengevaluasi itu lu paham, bukan ngafal, gitu. Kayak orang, growth mindset tuh jauh lebih berwawasan tinggi karena mereka memahami, bukan menghafali. Karena mereka terlalu sering mengevaluasi sesuatu, mereka critical thinking, nanya kenapa dan bagaimana, lalu mereka menyelesaikan, akhirnya mereka memahami gitu. Itulah kenapa mereka ya tahan banting, karena mereka ya begitu. Mereka udah terbiasa dengan gagal, mereka tuh nggak orang cupu yang baru gagal sekali langsung ya berhenti, enggak. Mitos tentang growth mindset yang sering disalahpahami, orang growth mindset itu bukan orang yang, apa ya, sok kuat atau nggak cuek sama kesalahan, mereka tuh cenderung ya bukan cuek dengan kesalahan, tapi mereka lebih, apa ya, memandang kesalahan itu sebagai potensi gitu, peluang. Jadi bukan orang yang cuek sama kesalahan gitu. Gitu. Gue gak bisa jelasin dengan panjang. Cara ubah fixed mindset jadi growth mindset dengan langkah kecil. Ah, cara ubah fixed mindset dan ke growth mindset ya lu bertekad. Itu aja. Lu nggak bisa apa asal-asalan kayak lu cuman belajar, oh gue denger podcast ini gue tahu sudah fixed mindset dan growth mindset itu gimana. Orang yang fixed mindset itu orangnya pemalas dan growth mindset itu orang yang rajin. Secara garis besarnya begitu. Tapi juga ya salah sih. Orang growth mindset juga bisa jadi pemalas gitu. Jadi ya nggak sepenuhnya benar, spekulasi nggak benar, tapi bisa ditarik ke garis besar gitu. Jadi bagaimana, cara mengubah fixed mindset dan ke growth mindset, lu bertekad untuk menjadi growth mindset. Lu harus keluar dari zona nyaman lu, yang awal-awalnya lu takut presentasi, lu harus berani presentasi. Yang awal-awalnya lu takut mencoba untuk di kelompok, lu harus berani mencoba. Yang awal-awal lu takut dapat nilai jelek, lu harus lebih berani lagi untuk bertanya, untuk memahami, untuk ya lu memandang kegagalan lu yang di masa lalu dan mengevaluasinya menjadi, potensi yang baru gitu. Dengan lu, mengevaluasi kegagalan-kegagalan lu di masa lalu itu bisa membuka, peluang di percobaan baru. Sumpah gue ngantuk, aduh. Jadi, mindset tuh nggak cuman ya dipelajari, tapi kalian harus dilatih juga. Lu harus stimulus tiap hari supaya jadi disiplin. Mungkin bisa sampai 1 tahun kata gua. Tapi ya begitulah. Lu kalau mau berubah menjadi orang yang sukses, yang bisa berpikir critical thinking dengan sangat tinggi, bisa problem solving yang sangat kompleks, ya Anda punya growth mindset dulu. Dengan Anda punya growth mindset itu, proses belajar lu jadi lebih singkat. Jadi kayak cheat, lu yang banyak orang itu kalau sekali gagal itu langsung berhenti, yang mereka merasa ya diri mereka bodoh, orang yang punya growth mindset itu memandang kegagalan adalah sebagai peluang mereka untuk membuka peluang lainnya, gitu. Jadi kayak memperjelas bahwa jalan ini salah, bukan memperjelas bahwa hal itu bodoh, gitu. Dan mindset lu sekarang dan masa depan lu nanti. Ya, mindset lu sekarang itu menentukan masa depan lu nanti. Kalau lu terbiasa jadi fixed mindset kayak ya nggak berani nyoba bisnis, lu nggak berani nyoba inovasi baru, takut gagal, takut ini, ya lu nggak bakal berkembang dan bakal jadi orang gitu-gitu aja selama-lamanya. Dan lu nggak bisa nyalahin keadaan juga karena begitulah lu, eee, bertindak dalam hidup lu. Karena tiap, di kehidupan kita itu pasti ada namanya timbal balik. Apapun yang lu lakuin itu pasti, bertimbal balik ke diri lu sendiri. Dengan lu jadi berani belajar, inovatif, dan yang nggak takut sama kesalahan, lu sering sering belajar, ya timbal baliknya apa? Lu jadi lebih pintar, lu bisa lebih tahu. Pokoknya di dalam kehidupan ini, ya namanya ada bakal timbal balik. Kalau lu jadi orang pemalas, takut ini itu, ya lu nggak bakal berkembang. Ya gitu-gitu aja, stagnan, gitu. Jadi ya lu tahu kalau fixed mindset tuh ya nggak, ya emang buruk sih kata gue. Emang harus diubah kalau lu mau jadi orang yang apa, yang berguna untuk masa depan, gitu. Tapi ya itu juga butuh tekad. Gue nggak sembarangan juga bilang kalau, pindah dari fixed mindset ke growth mindset itu mudah, enggak. Soalnya mereka ya
nggak terbiasa juga. Ibarat lu kalau nah ibarat gini deh, analoginya. Ada orang yang sering di apa, dalam rumah, tiba-tiba disuruh bawa keluar. Misal mereka dalam rumah itu sering kena AC, main game tiap hari, dikasih makan yang junk food gitu. Tiba-tiba langsung ditarik gitu keluar. Kayak nyoba apa? Nyoba nyangkul, nyangkul di monastery gitu. Dan nggak boleh ke rumah, nggak boleh pakai AC, nggak boleh istirahat sini-sini, nggak boleh berteduh. Lu harus ya langsung cangkul aja ditarik matahari itu. Otomatis apa? Mereka nggak nyaman. Ya gitu juga kalau pertama kali lu fixed mindset pindah ke growth mindset lu bakal nggak nyaman karena emang itu bukan lingkungan lu. Tapi dengan ya lu semakin sering untuk pergi keluar, untuk bekerja, lu semakin terbiasa. Oh, rupanya cuman gini aja ya. Panas gini doang kok. Gue lemah banget dulu ya. Lu jadi nyadar kalau fixed mindset lu yang dulu itu ya nggak guna. Ya. Jadi lu berpikir ya, lu nyangkul-nyangkul aja, mau pada siang terik mau seterik apapun ya lu biasa aja sudah. Karena lu emang sudah, sering terstimulus dengan itu, dengan lu sering terstimulus, lu mempelajari bahwa itu jauh lebih berguna daripada lu diam di kamar sambil bermain game, gitu. Jadi ya kesimpulannya gitu, ya kalau kalian mau berkembang jauh lebih lebih baik lagi ya kembangkan growth mindset dan buang fixed mindset kalian untuk menjadi ya diri kalian yang lebih lebih baik lagi. Mungkin ya kalau ada kesalahan dari apa yang gua omongin, lu bisa kritik, lu bisa kasih di saran-saran di kolom komentar apa yang gua kurang, apa yang gua salah omongin ya karena gua nggak terlalu sempurna dan gua ngomong ini sampai gua ngomong ini ngantuk-ngantuk anjir. Sumpah, gua udah ngeblank jir. Tapi ya kalau ada yang merasa terbantu ya syukur, kalau ada yang merasa nggak terbantu ya gak tau ya. Pokoknya ya sampai jumpa di segmen berikutnya. Mungkin gue bakal bahas apa lagi ya? Ya pokoknya bye-bye.